Selamat datang Crypto Enthusiasts. Saya Janu, yang akan membawa Anda ke dalam serangkaian berita paling panas di dunia kripto. Dari ETF Bitcoin yang telah disetujui, kejadian peretasan SEC yang menggegerkan hingga perkembangan terbaru seputar ETF Bitcoin. Mari kita telusuri bersama. ETF Bitcoin Spot telah disetujui. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Kabar baik bagi komunitas cryptocurrency. ETF Bitcoin Spot akhirnya mendapatkan persetujuan. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya setelah pengumuman ini? ETF Bitcoin dijadwalkan untuk memulai perdagangan setelah dokumen pendaftaran S1 efektif, menyusul proses persetujuan berbulan-bulan dengan SEC. Pertanyaannya sekarang, apa yang dapat kita harapkan? Dana Bitcoin yang diperdagangkan di bursa, dijadwalkan akan memulai perdagangan pada hari Kamis setelah pernyataan pendaftaran akhir resmi efektif. Setelah proses persetujuan yang cukup panjang bersama Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC, banyak orang bertanya-tanya, apa langkah selanjutnya? Minggu-minggu terakhir telah dipenuhi dengan antisipasi dan peristiwa menarik menjelang persetujuan ini. Namun, seiring dengan kelancaran proses persetujuan, perhatiannya kini beralih pada aliran dana miliaran dolar, yang mungkin terjadi dalam beberapa hari dan minggu mendatang, terutama jika ETF spot Ethereum juga mendapat persetujuan. Hal ini membuat banyak ahli mempertimbangkan apakah ini akan mengubah lanskap peraturan untuk dunia kripto. Dalam beberapa minggu ke depan, semua mata akan tertuju pada proyeksi arus masuk dalam 24 hingga 48 jam pertama. Menurut Anthony Rousseau, kepala solusi pialang di platform perdagangan multi-aset TradeStation, proyeksi tersebut dapat mencapai rekor, dengan beberapa memperkirakan aliran dana mencapai miliaran dolar. Sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia ETF. Namun, Rousseau juga memberikan peringatan terhadap potensi implikasi jangka panjang terhadap pasar Bitcoin. Dengan lembaga keuangan yang mengelola lebih dari 100 triliun dolar aset, yang sebagian dapat dialokasikan ke Bitcoin. Namun, Rousseau menekankan pentingnya menyadari bahwa institusi mungkin memerlukan waktu beberapa bulan untuk mengikuti proses dan menavigasi regulasi sebelum benar-benar memasukkan Bitcoin ke dalam strategi investasi mereka. Para ahli lainnya memperkirakan kemungkinan volatilitas dalam beberapa hari ke depan. Meskipun ETF Bitcoin Spot diharapkan dapat melacak Bitcoin yang mendasarinya, ukurannya yang besar dan peningkatan besar dalam AUM atau aset di bawah pengelolaan dalam 1 atau 2 hari pertama perdagangan, dapat menyulitkan untuk mendapatkan eksposur di pasar Bitcoin. Perlombaan untuk mendapatkan ETF Bitcoin Spot menjadi sangat kompetitif, dengan banyak pelamar yang memangkas biaya dalam beberapa hari terakhir. BlackRock dan ARK Invest atau 21 shares termasuk di antara mereka yang menurunkan biaya sponsornya, menciptakan pertanyaan apakah ini masih merupakan peluang bisnis yang baik. Mungkin tidak semua ETF akan siap diluncurkan pada hari Kamis. Beberapa mungkin terlambat, beberapa mungkin tidak pernah diluncurkan, atau semuanya bisa jadi diluncurkan. Setelah kegembiraan persetujuan ETF Bitcoin Spot mereda, perhatian kemungkinan akan beralih ke ETF Spot Ethereum. Perusahaan-perusahaan besar seperti Fidelity dan BlackRock telah mengajukan permohonan spot Ethereum ETF selama beberapa bulan terakhir. Ini akan menjadi langkah signifikan setelah sebulan sebelumnya, ETF Ethereum berjangka diluncurkan, menandai tonggak sebagai ETF pertama, yang berdasarkan pada Ethereum berjangka, 2 tahun setelah peluncuran ETF Bitcoin berjangka pertama. Keputusan 3 hakim di pengadilan DC yang memerintahkan SEC untuk meninjau ulang bagian grayscale untuk ETF Bitcoin Spot dapat memainkan peran penting dalam pemberian izin. Ini membuat SEC sulit menolak ETF Spot Ether tanpa menghadapi tuntutan hukum. Meskipun Ketua SEC, Gary Gensler, telah menunjukkan sikap kritis terhadap kripto, persetujuan terhadap ETF Bitcoin Spot dapat membuka pintu untuk pertimbangan serupa terhadap aset kripto lainnya. Choi Garrison, mitra di Steptoe dan mantan penasihat komisaris SEC Hester Peirce, menekankan bahwa keputusan peradilan berperan penting dalam mengingatkan SEC untuk beroperasi dalam batas otoritas hukumnya. Sikap SEC terhadap kripto di bawah kepemimpinan Gensler, mungkin akan berubah jika hanya diperintahkan oleh pengadilan. SEC menyelidiki akses tidak sah ke akun X, dan postingan palsu tentang ETF Bitcoin Spot. Pada hari Selasa, industri kripto dikejutkan oleh pengumuman SEC tentang akses tidak sah ke akun media sosial mereka, yang menghasilkan posting palsu mengenai persetujuan ETF Bitcoin Spot. SEC mengonfirmasi adanya insiden peretasan terhadap akun media sosial mereka, yaitu akun X, yang menyebabkan penyebaran informasi palsu mengenai persetujuan ETF Bitcoin Spot.
Juru bicara SEC menyatakan bahwa akses tidak sah tersebut telah dihentikan. SEC berkomitmen untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan mitra pemerintah untuk menyelidiki insiden ini. Postingan palsu di X menyatakan persetujuan ETF Bitcoin mengakibatkan gejolak besar dalam pasar kripto. Namun, Ketua SEC, Gary Gensler, segera membantah klaim tersebut dan menegaskan bahwa tidak ada persetujuan yang terjadi. Industri kripto waktu itu sedang menantikan keputusan resmi SEC mengenai persetujuan ETF Bitcoin Spot. Banyak analis memperkirakan pengumuman akan dilakukan pada hari Rabu. Senator Bill Hagerty dan Senator Cynthia Lummis, anggota Komite Perbankan Senat, menuntut jawaban dan transparansi dari SEC terkait insiden ini. Mereka mengkhawatirkan bahwa pengumuman palsu tersebut dapat memanipulasi pasar. Pihak berwenang dan regulator tampak serius dalam mengatasi situasi ini. Langkah-langkah penyelidikan diambil untuk memahami akar masalah dan mengamankan integritas pasar. Dengan demikian, situasi ini menciptakan ketidakpastian di pasar kripto dan menyoroti pentingnya keamanan digital serta tanggung jawab regulator dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan industri. Penantian akan keputusan resmi SEC menjadi sorotan utama bagi semua pemangku kepentingan di dunia cryptocurrency. Keputusan Bitcoin ETF tidak akan tertunda meski adanya peretasan SEC, menurut komentator. Menurut sejumlah komentator, keputusan terkait ETF Bitcoin tidak akan tertunda meskipun insiden peretasan SEC. Mayoritas melihat kemungkinan penundaan sangat rendah. Meskipun akun SEC disusupi pada 9 Januari, SEC diharapkan tetap melanjutkan keputusan mengenai ETF Bitcoin dalam minggu ini. Beberapa komentator mengkhawatirkan bahwa insiden peretasan dapat menjadi alasan untuk menunda keputusan, terutama melewati batas waktu yang diantisipasi pada 10 Januari. Menurut Dennis Porter, CEO Satoshi Action Fund, potensi penundaan tergantung pada niat SEC. Banyak yang yakin bahwa SEC akan memberikan lampu hijau sesuai dengan jadwal yang diantisipasi. Joe Charlasare, pengacara AS, menyatakan bahwa keputusan SEC sangat tergantung pada penilaian mereka sebelum batas waktu 10 Januari. Ini menunjukkan betapa pentingnya evaluasi SEC dalam mengambil keputusan. Eric Balchunas, analis ETF Bloomberg, tetap optimis dengan antisipasi persetujuan resmi ETF Bitcoin Spot pada 10 Januari. Namun, Anthony Tusekine dari Seward dan Kisel, mengungkapkan ketidakyakinannya terkait kemungkinan perubahan pada tahap akhir proses persetujuan. Meskipun insiden peretasan menimbulkan kehebohan, proses persetujuan ETF Bitcoin masih diharapkan berjalan, sesuai rencana pada minggu ini. Berita ini mencerminkan pandangan optimis terkait keputusan ETF Bitcoin, meskipun terjadi peretasan terhadap akun media sosial Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, SEC. Tetapi, pada waktu itu penonton tetap optimis mengenai potensi persetujuan ETF Bitcoin dan tetap memperhatikan pengumuman resmi dari SEC, yang sekarang sudah disetujui. Rekor tertinggi aset ETF Bitcoin berjangka, ProShares Bito melampaui $2 miliar. ETF Bitcoin berjangka, ProShares Bito, mencapai rekor tertinggi dengan total aset melebihi $2 miliar pada penutupan pasar 8 Januari. Simeon Himan, ahli strategi investasi global ProShares, melaporkan pertumbuhan signifikan, dengan peningkatan 10% dalam seminggu terakhir, dan 18% dalam sebulan terakhir. Meskipun spekulasi mengenai ETF Bitcoin Spot berkontribusi, pertumbuhan tersebut mencerminkan minat yang terus meningkat pada Bitcoin, sepanjang tahun 2023. Himan mencatat bahwa Bitcoin menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ban yang terkait kripto dan kenaikan suku bunga, namun tetap mengalami rally sepanjang tahun. Minat yang terus meningkat juga mencerminkan kesadaran akan tantangan dan biaya yang terkait dengan mendapatkan paparan jangka pendek terhadap mata uang kripto. Bito, bersama dengan ETF lainnya seperti SET, menyediakan opsi bagi investor yang ingin mendapatkan keuntungan saat harga Bitcoin atau Ether mengalami penurunan. Volume harian Bito mencapai $811,13 juta pada 8 Januari, mencerminkan minat yang tinggi dari para investor. Berita ini menyajikan pencapaian luar biasa dari ProShares Bitcoin Strategi ETF atau Bito, yang berhasil mencapai rekor tertinggi aset sepanjang masa, dengan jumlah lebih dari $2 miliar. Dengan demikian, penonton dapat mengambil inspirasi dari pencapaian Bito sebagai indikasi meningkatnya minat dan kepercayaan investor terhadap ETF Bitcoin, serta dinamika pasar mata uang kripto secara keseluruhan. Fidelity menurunkan biaya ETF Bitcoin Spot menjadi 0,25% dalam perlombaan biaya. Fidelity berencana untuk menurunkan biaya usulan ETF Bitcoin Spot menjadi 0,25%, setelah sebelumnya meningkatkan biaya tersebut menjadi 0,39% pada 29 Desember.
Persaingan di antara manajer aset seperti Bitwise, WisdomTree, Invesco, dan Valkyrie memanas, dengan upaya menurunkan biaya sebagai respons terhadap potensi persetujuan dari SEC. Langkah Fidelity untuk menurunkan biaya dan membebaskan biaya bagi pelaku pasar, hingga 31 Juli, mencerminkan respons positif terhadap persaingan yang semakin intensif di pasar ETF Bitcoin. Meskipun terjadi peretasan akun media sosial SEC yang menyebabkan penurunan harga Bitcoin, analis riset James Seffard dari Bloomberg Intelligence meyakini bahwa keputusan terkait ETF kemungkinan akan mengikuti jadwal semula. Analis menyatakan harapan bahwa persetujuan potensial ETF Bitcoin akan diumumkan sesuai jadwal semula, memberikan gambaran lebih jelas tentang arah industri ETF Bitcoin Spot, dan harapan itu sekarang terwujudkan. Berita ini membahas langkah Fidelity untuk menurunkan biaya usulan ETF Bitcoin Spot menjadi 0,25%, merespons perlombaan biaya yang tengah berlangsung di industri. Dengan demikian, Anda dapat memahami betapa kompetitifnya industri ETF Bitcoin dan dampaknya terhadap biaya, inovasi produk, dan perkembangan pasar cryptocurrency secara keseluruhan. Yes. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan pembaruan terkini seputar dunia cryptocurrency. Tetap di J-Coin untuk wawasan mendalam dan berita terkini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. But if